Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Ketika kalian sedang berbicara atau bernyanyi, pernahkah kalian memegang tenggorokan? Adakah perbedaan gerakan tenggorokan ketika kalian bernyanyi dan ketika diam? Sahabat sains, lalu bagaimana ya suara dapat dihasilkan? Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Begitu pula ketika kalian bernyanyi, tenggorokan akan terasa seperti ada getaran, bukan? Benda yang bergetar ada yang dapat terlihat secara kasat mata, ada pula yang tidak. Hal ini bergantung pada besarnya simpangan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video mengenai bandul sederhana yuk. Coba perhatikan video bandul sederhana berikut ini. Bandul tersebut dalam keadaan diam, kita misalkan dengan O. Inilah yang dimaksud dengan titik setimbang. Lalu bandul tersebut akan disimpangkan atau ditarik sejauh 25 derajat. Sebut saja titik B. Nah, ketika ditarik, bandul tersebut akan bergerak secara bolak-balik melalui titik setimbang. Gerakan bolak-balik bandul melalui titik setimbang inilah yang dimaksud dengan istilah getaran. Sedangkan untuk istilah satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Ketika bandul disimpangkan ke arah B, maka bandul akan bergerak secara bolak-balik. Satu getaran akan dimulai dari titik B dan kembali lagi ke titik B. Jadi lintasannya adalah B, O, A, O, B. Itulah satu getaran. Artinya lintasan dari B ke O adalah 1/4 getaran. Lalu, kalau lintasannya dari B ke O ke A, berapa getaran ya? Pintar sekali, jawabannya adalah 1/2 getaran. Bagaimana sahabat sains, kalian sudah paham kan definisi satu kali getaran? Sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya yuk. Ketika bandul disimpangkan dari titik setimbang, yaitu titik O menuju ke titik A atau B, lalu kita ukur jaraknya, jarak O menuju ke A. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah A atau amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Sama halnya dengan bandul, getaran pada pegas juga memiliki titik setimbang. Titik setimbangnya berada pada titik O. Sedangkan amplitudonya adalah jarak dari titik O menuju ke B atau titik O ke A. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah mengenai frekuensi getaran. Ada yang tahu nggak sih apa itu frekuensi? Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Rumusnya apa ya? Rumusnya adalah F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi getaran dengan satuan Hertz, kemudian N adalah jumlah getaran atau banyaknya getaran, dan T adalah waktu getaran dengan satuan sekon. Kemudian periode getaran. Lalu periode getaran itu apa ya? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Jadi ketika tadi bandul kita getarkan, bandul tersebut akan bergerak bolak-balik. Nah, dalam satu kali getaran, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, itu adalah periode getaran. Rumusnya adalah T sama dengan T per N, di mana T adalah periode dengan satuan sekon atau detik, T adalah waktu getaran dengan satuan sekon atau detik, dan N adalah jumlah getaran.
Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan antara frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik, di mana rumusnya menjadi F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Kita latihan soal dulu ya. Contoh soal. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, tentukan A. Frekuensi ayunan, B. Periode ayunan. Kita coba jawab bersama-sama ya. Yang pertama, kita jawab dulu yang soal A, yaitu mencari frekuensi ayunan. Sebelumnya, kita tulis dulu diketahuinya apa saja nih kira-kira. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali, berarti artinya itu adalah banyaknya getaran yang disimbolkan dengan N. N-nya kita peroleh yaitu sebesar 60. Kemudian dalam waktu 15 sekon, artinya waktunya adalah 15 sekon. Yang ditanyakan adalah F, frekuensi. Masih ingat kan rumus F? Di mana F adalah F sama dengan N per T. N-nya kita masukkan, ada 60, kemudian T-nya kita masukkan 15, sehingga 60 dibagi 15 sama dengan 4. Jadi frekuensinya sebesar 4 Hz. Apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut ke yang B ya, periode ayunan. Untuk diketahuinya sama ya, karena soalnya sama, jadi N-nya 60, kemudian T-nya 15 sekon. Yang ditanyakan adalah T atau periodenya. T-nya T besar ya, karena periode. Kemudian kita jawab. Nah, kalau frekuensi tadi rumusnya F sama dengan N per T, kalau T atau periode, itu rumusnya T per N. Jadi ingat-ingatnya adalah, kalau yang ditanyakan T, maka yang pertama kali ditulis itu juga T-nya dulu, T per N. Kalau frekuensi kan N per T ya. Nah, mudah kan ingatnya? Kemudian kita masukkan, T-nya ada 15 dan N-nya ada 60. Nah, kita perkecil saja. 15 dibagi 15 adalah 1, sedangkan 60 dibagi 15 ada 4. Sehingga jawabannya atau periodenya diperoleh 1 per 4 sekon. Mudah bukan? Baiklah sahabat sains, kita sudah berada di penghujung video ini. Kita review dulu ya materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Getaran meliputi 3 hal. Yang pertama ada amplitudo. Yang kedua ada frekuensi, dan yang ketiga ada periode. Kalian masih ingat kan apa itu amplitudo? Nah, betul sekali, amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Kalau frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Sementara periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Rumus frekuensi adalah F sama dengan N per T, sedangkan rumus periode adalah T sama dengan T per N. Nah, jadi hubungan antara frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik. Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai getaran. Video selanjutnya akan kita bahas mengenai gelombang. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye-bye.